Pelajaran 1 tentang apa? Ada yang ingat? Jaminan keselamatan. Jalan keselamatan. Pelajaran 2 tentang apa? Jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan. Setelah kita mengalami jalan keselamatan oleh anugerah Allah melalui iman, ingat kata kuncinya ya, oleh anugerah Allah melalui iman, saved by grace through faith, ikuti kata-kata saya ya, kita diselamatkan oleh anugerah Allah melalui iman kita. Silakan. Kita diselamatkan oleh anugerah Allah melalui iman kita. Silakan. 1, 2, 3. Kita diselamatkan melalui anugerah Allah melalui iman kita. melalui iman kita. Ya, jadi itu keselamatannya orang Kristen. Kalau orang dunia ini apa prinsipnya? Kita diselamatkan oleh rahmat Allah melalui upaya kita sendiri. Nah, bedanya itu ya. Kalau kita melalui iman, percaya, kalau mereka melalui upaya-upaya kita sendiri. Nah, itu bedanya, ya. Kalau orang-orang kepercayaan lain ditanya, percaya dengan anugerah nggak? Percaya. Percaya dengan rahmat nggak? Percaya. Percaya dengan karunia nggak? Percaya. Tetapi keselamatan tetap saja melalui upaya sendiri. Itu menurut kepercayaan lain, ya. Kalau menurut kepercayaan kita, keselamatan itu oleh anugerah Allah melalui iman atau percaya, ya, bukan upaya, tetapi percaya. Beda ya, bedakan antara upaya dan percaya. Upaya, percaya, itu beda. Nggak apa-apa diulang-ulang biar kalian nanti waktu tidur juga mimpinya begitu ya. Upaya, percaya. Nah, kalau upaya itu menunjukkan kepercayaan di luar Kristen, ya. Tapi kalau percaya itu menunjukkan apa yang diimani oleh orang Kristen. Keselamatan itu adalah oleh anugerah Allah melalui iman atau percaya, ya, melalui iman atau percaya. Oke, itu pelajaran 1. Nah, pelajaran 2 mengingatkan kita bahwa setelah kita menghidupi jalan keselamatan itu akan dipelihara oleh Allah. Ada jaminan keselamatan, itu pelajaran 2. Jaminan itu artinya kalau kita sudah menjadi anak Allah, selama-lamanya akan menjadi anak Allah. Tidak mungkin Allah itu pecat kita menjadi anaknya, nggak mungkin, ya. Nggak mungkin kita dipecat menjadi anak Allah, tuh nggak mungkin. Kalau sudah Allah pilih, Allah nggak mungkin salah pilih. Nah, terus bagaimana kalau ada orang Kristen murtad, begitu ya? Kalau ada sampai orang Kristen murtad, berarti memang dari awal dia belum jadi anak Allah. Dari awal memang dia percayanya mungkin hanya di mulut saja, atau percayanya tuh dalam pikiran, hati, tapi sebetulnya tidak sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Allah. Jadi belum jadi Kristen sejati sebetulnya, makanya dia murtad. Ya, tapi kalau Kristen sejati, anak Allah yang sungguh-sungguh, pasti dia nggak akan pernah meninggalkan Tuhan, ya. Dia nggak akan pernah dipecat menjadi anak, gitu. Itu jaminan keselamatan. Nah, yang ketiga kita belajar tentang apa? Temanya yang ketiga, ketuhanan Kristus. Kristus menjadi pusat. Nah, apa maksudnya Kristus menjadi pusat? Artinya, Kristus yang menjadi pemimpin kita dan kita mengikut Yesus. Nah, kalau kita mengikut Yesus artinya kita menjadi murid Yesus. Jadi pelajaran 3 itu adalah pelajaran tentang menjadikan Yesus pusat hidup, atau bahasa lainnya menjadi murid atau pengikut Yesus. Menjadi murid atau pengikut Yesus. Jadi ingat-ingat 3 pelajaran penting yang kalian mesti ajarkan ke anak-anak dan juga ke adik-adik kalian suatu hari kelak. Jalan keselamatan oleh anugerah melalui iman. Jaminan keselamatan, sekali anak Tuhan akan selama-lamanya Tuhan pelihara iman kita menjadi anak Tuhan. Tidak akan pernah dipecat menjadi anak, begitu ya. Dan yang ketiga, kita sebagai anak Tuhan, kita juga menjadi murid Tuhan. Menjadi murid Tuhan itu artinya
Yesus menjadi pusat hidup kita, Yesus menjadi pemimpin kita. Itu artinya menjadi murid Tuhan. Ya, 3 pelajaran penting. Nah, saya terus terang belajar tentang jalan keselamatan itu bukan dari pendeta loh. Dari bapak saya. Bapak saya yang baru saja meninggal beberapa tahun lalu ya. Jadi bapak saya itu selalu mengajarkan, kalau agama Kristen diselamatkan dulu, baru berbuat baik. Ya, buah dari perbuatan baik itu adalah karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Nah, tapi kalau agama lain mengajarkan berbuat baik supaya selamat. Nah, itu agama lain, berbuat baik supaya selamat. Padahal bapak saya bukan pendeta. Bapak saya cuma guru, ya, guru agama, ya. Tetapi meskipun dengan pengetahuan yang terbatas, dia mengajarkan saya iman Kristen dan sampai sekarang saya ingat tidak pernah lupa. Itu pertama kali yang mengajarkan bapak saya, ya. Nah, saudara-saudara, jadi kalian ingat apa yang 3 bab sudah dipelajari. Sekarang kita belajar bab 4 tentang Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Nah, seorang murid Kristus yang sudah hidup dalam jalan keselamatan, yang sudah mendapatkan keyakinan akan jaminan keselamatan, yang sudah menjadi murid Kristus, dia harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu apa sih sebenarnya? Silakan dibaca oleh salah seorang teman, silakan Diva tunjuk temannya untuk membacakan Yohanes 14 ayat 26. Silakan Diva tunjuk temannya untuk membacakan Yohanes 14 ayat 26. Jason Pak Guru. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi penghibur di sini berarti kata kerja ya. Ada pekerjaan yaitu menghibur ya. Tetapi penghibur ini juga menunjukkan bahwa yang disebut penghibur ini berarti satu sosok pribadi ya. Tetapi pribadi penghibur itu yaitu Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu pribadi ya. Roh Kudus itu bukan kayak satu kekuatan supranatural kayak Tai Chi begitu ya, kayak Chi kalau dalam kungfu atau dalam ilmu kebatinan dari tanah Tiongkok misalnya ya. Bukan ya. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi. Ya, seperti kita ini pribadi ya. Bisa menghibur orang, bisa menguatkan orang, ya itu tugas Roh Kudus. Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ini pelajaran tentang Tritunggal nih. Diutus oleh Bapa, ada kata Bapa di situ, berarti ada pribadi bernama Bapa. Dalam namaku, kunya di sini menunjuk pada Tuhan Yesus, K-nya huruf besar ya. Jadi ada pribadi Roh Kudus, ada pribadi Allah Bapa, ada pribadi Yesus Kristus, ada Allah Tritunggal di situ. Ya, Roh Kudus disebut, Bapa disebut, Ku-nya di situ menunjuk pada Yesus, ada di situ. Berarti Allah orang Kristen adalah Allah Tritunggal. Ada 3 pribadi, tetapi ketiganya ini adalah satu kesatuan hakikat. Ya, ada 3 pribadi, tapi ketiganya ini esa. Ketiganya ini esa, tidak terpisahkan. Ya, nah, Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Dan dialah, atau Roh Kudus ini, yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ada kata dialah, berarti Roh Kudus itu pribadi. Sekali lagi ya, Roh Kudus itu pribadi. Punya perasaan seperti kita, punya pikiran. Lebih tepatnya sebenarnya kita yang seperti Roh Kudus ya. Kita yang bisa berpikir seperti halnya Roh Kudus juga bisa berpikir, begitu ya. Nah, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mu-nya ini murid Yesus ya, 12 murid. Ya, 12 murid Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada para rasul dan akan mengingatkan para rasul akan semua yang telah Yesus katakan kepada para rasul. Yohanes 14 ayat 26 ini penting sekali, bahwa Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada murid-murid Yesus, yaitu para rasul, dan akan mengingatkan para rasul akan semua yang telah Yesus katakan.
Jadi tugasnya Roh Kudus adalah mengingatkan para rasul akan apa yang Yesus telah katakan atau ajarkan. Nah, para rasul itu kemudian dipakai oleh Allah untuk menuliskan Alkitab firman Allah. Dan karena para rasul mengajarkan Alkitab, para rasul diilhami oleh Roh Kudus untuk menuliskan Alkitab firman Allah. Nah, para rasul itu pertanyaannya bisa dipercaya nggak ketika menuliskan Alkitab firman Allah? Jawabannya bisa. Kenapa bisa dipercaya? Ingat ayat ini, Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada para rasul dan akan mengingatkan para rasul akan semua yang Yesus katakan. Sehingga ketika para rasul menuliskan Alkitab, nih Alkitab ya, ketika para rasul menuliskan Alkitab, ya, itu bisa dipercaya karena Roh Kudus yang mengingatkan mereka. Roh Kudus yang mengajarkan kepada mereka semua yang telah Yesus katakan. Roh Kudus yang menjamin sehingga para rasul akan menulis sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan. Atau Roh Kudus gerakkan, begitu ya. Jadi kita bisa percaya Alkitab ini. Alkitab ini kan hasil karya Allah lewat tulisannya para rasul, ya. Ada Rasul Yohanes, ada Rasul Matius, ada Rasul Paulus, ada para rasul yang lain, atau orang-orang yang dekat dengan para rasul. Contoh, Lukas dekat dengan Rasul Paulus. Markus adalah murid rohaninya Rasul Petrus. Ya. Terus siapa lagi ya? Yudas itu adiknya Tuhan Yesus. Ya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga kan adik-adiknya masih ada di dunia ini ya. Salah satunya Yudas gitu yang menulis surat Yudas. Bukan Yudas Iskariot ya. Yudas ada banyak ya, nggak hanya cuma satu yang namanya Yudas itu ya. Yudas Iskariot sudah mati gantung diri, tetapi ada salah satu adik Tuhan Yesus namanya Yudas itu yang menuliskan surat Yudas di Perjanjian Baru. Ada Yakobus ya, itu juga dekat dengan para rasul. Nah, jadi kita melihat Alkitab ini bisa dipercaya. Karena para rasul atau orang-orang yang dekat dengan para rasul ya dipimpin oleh Tuhan untuk menuliskan Alkitab firman Allah. Jadi jangan pernah meragukan Alkitab karena ada Roh Kudus yang menjamin penulisannya itu sesuai seperti yang Allah kehendaki. Nah, teman-teman, jadi hanya dari satu ayat aja dari Yohanes 14 ayat 26 yang harus kalian hafalkan, kita belajar tentang Allah Tritunggal. Kita belajar tentang doktrin Alkitab firman Allah. Kita belajar tentang doktrin Roh Kudus. Hanya dari satu ayat aja kita belajar 3 doktrin. Nah, karena itu Yohanes 14 ayat 26 ini penting sekali. Ya, kalian harus pahami dan pelajari. Ya, ada ajaran tentang Tritunggal di situ, ada ajaran tentang Roh Kudus di situ, dan ada ajaran tentang doktrin Alkitab di situ. Nah, Alkitab itu buah karyanya Roh Kudus, tetapi memakai manusia, begitu ya. Jadi Roh Kudus bekerja memakai manusia. Kapan-kapan kita akan pelajari secara khusus topik tentang itu ya. Tapi bukan sekarang. Yohanes 14 ayat 26, itu ayat hafalannya. Nah, sekarang kita akan lanjut tentang Roh Kudus sendiri. Apa sih yang saudara ketahui ketika mendengar istilah Roh Kudus? Nah, jadi kalau dari ayat yang kita baca tadi, Yohanes 14 ayat 26, ya, Yohanes 14 ayat 26, jelas kita tadi sudah belajar ya, saya sudah share screen di situ, bahwa pribadi Roh Kudus berbeda dengan pribadi Yesus. Karena Yesus mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, berarti kan Yesus yang ngomong nih. Yesus ngomong, mengatakan tentang ada pribadi namanya Roh Kudus. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, berarti kan waktu Yesus ngomong gitu, berarti dia lagi menunjuk kepada pribadi yang lain kan? Kan kalau kita baca kalimat ini kan bukan berarti Yesus ngomongin dirinya sendiri. Dia sedang ngomongin ada satu pribadi lain di luar dirinya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa, nah itu pribadi lain lagi. Dalam namaku, nakunya itu Tuhan Yesus. Nah, jadi kita melihat pribadi Allah Bapa, pribadi Roh Kudus, pribadi Tuhan Yesus itu berbeda. Ada 3 pribadi, tetapi entah bagaimana ya, pikiran kita sulit menjangkaunya, entah bagaimana Alkitab juga mengatakan bahwa Allah itu Esa.
Jadi kalau ditanya apakah Allahnya orang Kristen 3, bukan. Ya, kalau kita baca di Perjanjian Lama, di kitab Ulangan, di kitab Keluaran, kita tahu bahwa Allahnya orang Kristen itu Esa. Dengarlah hai Israel, Allah kita itu Esa. Jadi jangan pernah mengatakan Allahnya orang Kristen 3 ya. Itu kalian sesat luar biasa tuh. Itu namanya bidat ya. Allahnya orang Kristen tuh Esa, bukan 3 ya, tapi Esa. Ya, makanya kita layak tinggal di Indonesia. Karena di Indonesia falsafah negara kita adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tapi teman-teman, esanya orang Kristen beda dengan esanya agama lain. Kalau esanya agama lain, waktu teman-teman kita yang agama Islam mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, dalam pikiran mereka Esa itu satu pribadi. Ya, satu, tunggal begitu ya. Nah, tapi waktu orang Kristen mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, dalam pikiran orang Kristen, ya, esanya menurut orang Kristen di dalam keesaan Allah itu ada 3 pribadi yang berbeda. Ada Allah Bapa, ada Anak, yaitu Yesus Kristus, dan ada pribadi Roh Kudus. 3-tiganya beda, tapi tidak terpisahkan. Nah, ini sulit dijangkau oleh pikiran manusia. Ya, sulit dijangkau oleh pikiran manusia. Tetapi justru bagi saya ya, agama yang sulit dijangkau oleh pikiran manusia, agama yang mengajarkan sesuatu yang tidak mudah dicerna oleh pikiran manusia, itu justru menunjukkan bahwa agama itu bukan buatan manusia. Kalau suatu agama itu buatan manusia, saya akan bikin agama yang gampang dicerna oleh pikiran kita. Supaya gampang kan, supaya pengikutnya banyak kan. Tetapi justru karena kekristenan menyembah Allah yang melampaui pikiran kita, makanya kita sulit menjangkau pikiran dengan pikiran manusia, kita sulit. Bagaimana bisa ya, ada Allah itu Esa, tapi dalam keesaannya itu ada 3 pribadi yang berbeda, itu yang dikatakan Alkitab, begitu. Dan kita nggak boleh menyangkal itu, begitu. Kalau kita menyangkal itu, kita menyalahi Alkitab, berarti kita bukan Kristen, gitu kan. Nah, itu namanya doktrin Tritunggal. Allah itu Esa, ya, tetapi Alkitab menyatakan ada 3 pribadi yang berbeda. Allah Bapa beda dengan Yesus, Yesus beda dengan Roh Kudus. Entah bagaimana kita nggak sanggup memikirkan itu, begitu ya. Tapi kita percaya. Dan itu masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena tidak melanggar hukum logika. Tidak melanggar hukum logika. Ya, kalau hukum logika kan mengatakan begini ya. Kalau yang disebut melanggar hukum logika, kalau kita mengatakan Allah itu Esa, tapi pada saat yang sama, pada pengertian yang sama, Allah itu bukan Esa. Nah, itu melanggar logika namanya. Ya, Allah Esa, tapi pada saat yang sama, pada pengertian yang sama, Allah itu bukan Esa. Nah, itu melanggar logika, karena kita akan bingung. Jadi yang betul mana? Esa atau bukan Esa? Bukan Esa atau Esa? Itu yang mana yang betul? Itu melanggar hukum logika. Nah, tapi kan kita nggak ngomong begitu. Yang Alkitab ajarkan kan begini, Allah itu Esa, tapi dalam keesaannya ada informasi tambahan yang mengatakan bahwa yang Esa itu nyata dalam 3 pribadi yang berbeda. Jadi informasinya itu bukan yang satu membatalkan yang satu, tidak, tetapi yang satu ditambahkan dengan informasi yang satu, diperkaya. Ya, Allah itu Esa, itu informasi yang satu. Informasi keduanya adalah dalam keesaannya dia 3 pribadi yang berbeda. Jadi ini tidak membatalkan ini tidak membatalkan ini, enggak. Ini saling melengkapi, informasinya itu memperkaya begitu. Nah, jadi tidak melanggar hukum logika. Ya, tidak melanggar hukum logika. Nah, saudara-saudara, tetapi kita sulit mengertinya. Pikiran kita nggak nyampe. Kenapa pikiran kita nggak nyampe? Karena bayangkan pikiran kita itu seperti satu baskom air ya. Anggap aja ini baskom air ya. Dan air ini, baskom yang kecil ini, harus kita isi dengan air seluas samudra. Mungkin nggak baskom ini menampung air seluas samudra? Samudra Pasifik misalnya. Nggak mungkin ya. Nah, bayangkan otak kita kayak begini, sedangkan pikiran Tuhan itu seperti samudra. Nggak mungkin otak kita yang sekecil ini menampung air yang seluas samudra, itu nggak mungkin. Ya. Nah, jadi, rekan-rekan, justru kalau ada suatu pengajaran seperti iman Kristen yang mengajarkan sebuah pengajaran yang membuat otak kita nggak nyampe, itu bisa jadi menunjukkan bahwa ajaran itu bukan buatan manusia, ya, bukan buatan manusia, tetapi memang wahyu dari Allah. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan belajar ya,
bahwa Roh Kudus dan Yesus berarti beda pribadi, tetapi tidak terpisahkan, satu kesatuan, tidak terpisahkan. Sekarang kita lihat poin A. Apa maksud pribadi Roh Kudus itu hidup hadir dalam hidup orang percaya? Sekarang kita lihat share screen-nya ya. Apa maksud Roh Kudus hadir dalam hidup orang percaya? Nah, lihat nih. Kehadiran sosok penolong dan penghibur yang berasal dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup orang percaya adalah untuk memenuhi dan memimpin orang percaya selama-lamanya. Ya, untuk menolong dan memimpin orang percaya sampai selama-lamanya. Untuk memenuhi dan memimpin orang percaya untuk selama-lamanya. Nah, itulah peran kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, memenuhi kita dan memimpin kita sampai selama-lamanya. Jadi Roh Kudus hadir sebagai sosok penolong dan penghibur, ya, untuk memenuhi dan memimpin orang percaya selama-lamanya. Untuk memenuhi dan memimpin orang percaya selama-lamanya. Nah, sekarang ada beberapa fakta tentang Roh Kudus yang mau kita pelajari ya. Beberapa fakta itu apa saja sih? Oke, beberapa fakta itu pertama, tentang keberadaan Roh Kudus. Tentang keberadaan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi. Silakan dibaca lebih lanjut tadi oleh Ko Willy, tunjuk temannya. Ko Willy tunjuk temannya, Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Derek, baca Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, rekan-rekan lihat nih. Aku, kata Yesus ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, akan minta kepada Bapa. Jelas pribadi Yesus sama pribadi Bapa lain dong ya. Kan Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa. Berarti kan Bapa ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia, Bapa, akan memberikan kepadamu seorang parakletos, penolong yang lain. Penolong yang lain itu artinya apa? Artinya Yesus sendiri adalah penolong. Ya, Yesus itu juga parakletos dalam bahasa Yunaninya. Yesus juga disebut parakletos, penolong. Nah, tetapi waktu Yesus meninggalkan dunia ini, dia naik ke surga. Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa di surga untuk memberikan atau mengirimkan penolong yang lain. Selain aku, kan aku sudah naik ke surga. Nah, lalu di dunia ini siapa? Di dunia ini, para murid akan disertai oleh penolong yang lain. Nah, penolong yang lain itu dikatakan, ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus yang akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi penolong yang lain ini disebut Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong yang lain selain Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah parakletos, penolong kita, tetapi Tuhan akan kirimkan penolong yang lain, namanya Roh Kudus. Parakletos juga dalam bahasa Yunani, ya. Supaya Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya. Nah, perhatikan kata Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan kalimat ini ya. Kenapa harus saya minta perhatikan? Karena dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, Yesus mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Aku akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi waktu Yesus naik ke surga, dia berjanji akan menyertai kita selama-lamanya. Tapi dalam Yohanes 14 ayat 16 ini, Yesus berkata, Roh Kudus akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi yang benar yang mana? Yang menyertai kita selama-lamanya itu Yesus,
Atau yang menyertai kita selama-lamanya itu Roh Kudus. Yang benar yang mana? Yang benar adalah dua-duanya, ya, dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Jadi Yesus kan sekarang ada di surga nih. Yesus ada di surga nih, ya. Yesus sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia bertakhta di surga. Nah, Yesus di surga, dia menyertai kita selama-lamanya. Tapi bagaimana cara Yesus menyertai kita selama-lamanya? Lewat Roh Kudus. Roh Kudus dicatat di sini menyertai kita selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu mengerjakan penyertaannya, ya, mewakili Yesus yang ada di surga. Yesus menyertai kita lewat Roh Kudusnya yang menyertai kita selama-lamanya. Begitu ya. Jadi, saudara, kita belajar doktrin Tritunggal di sini, ya. Kamera saya putus lagi. Nah, sekarang selain disebut penolong yang lain, Roh Kudus itu disebut apa lagi sih dalam ayat 17? Dalam ayat 17, Roh Kudus disebut sebagai apa di situ, rekan-rekan? Roh kebenaran. Roh kebenaran. Ini lagi-lagi kita belajar doktrin Alkitab di sini. Ingat kan, tadi di ayat hafalan kita, ya, yang di awal tadi sebelum pertemuan mulai, kita diingatkan bahwa Roh Kudus yang akan mengingatkan para rasul akan semua yang Yesus katakan, ya, mengingatkan para rasul akan semua yang Yesus ajarkan. Itu artinya para rasul waktu menuliskan Alkitab firman Allah akan disertai oleh Roh Kudus. Nah, ditambah lagi di ayat 17 di sini dikatakan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Berarti apa yang ditulis oleh para rasul lewat Alkitab ini, ya, lewat Alkitab ini, ya, ini berarti kebenaran. Karena Roh Kudus yang memimpin para rasul, menyertai para rasul menuliskan ini. Kalau Roh Kudus adalah roh kebenaran, berarti Alkitab adalah kebenaran. Makanya kita harus belajar Alkitab. Terutama minta pimpinan Tuhan adalah melalui Alkitab. Roh Kudus mengajar kita utamanya lewat Alkitab. Bukan lewat mimpi, penglihatan, lewat apa. Bukan, utamanya bukan itu ya. Tapi lewat Alkitab ini yang terutama, ya. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Nah, perhatikan di ayat 17 ya. Lihat share screen-nya. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bagi kamu yang percaya Yesus, itu Roh Kudus diam di dalam kamu. Roh Kudus diam di dalam kamu. Ya. Luar biasa kan? Roh Kudus diam di dalam Jovan, Roh Kudus diam di dalam Desi, Roh Kudus diam di dalam Weli, Roh Kudus diam di dalam kita semua. Padahal Roh Kudus itu Allah loh. Kan Allah Tritunggal, ya. Allah yang Esa dalam 3 pribadi. Nah, Roh Kudus itu kan Allah. Bayangkan Allah di dalam kita. Itu orang Kristen luar biasa kayak apa itu ya? Allah di dalam kita. Ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi, Yesus akan datang kedua kalinya. Ini doktrin akhir zaman ya. Doktrin akhir zaman. Yesus akan datang kedua kalinya. Ya, tetapi sebelum dia datang, kita di dunia ini bukan yatim piatu. Kita akan disertai oleh Roh Kudus. Nah, saudara, itu pelajaran kita. Jadi sekarang kita kembali ke materinya, kita lihat share screen. Keberadaan Roh Kudus berarti Roh Kudus adalah pribadi, dikatakan penolong yang lain dan menggunakan kata ganti dia. Itu berarti Roh Kudus pribadi ya, soalnya pakai kata dia. Ya, berarti dia pribadi, ya. Dan apalagi yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu pribadi. Coba tadi siapa terakhir yang baca tadi? Saya lupa terus sih. Derek ya, Derek tunjuk temannya untuk baca 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Julian. Siapa? Julian. Julian, baca 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam
di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Lihat nih, roh menyelidiki segala sesuatu. Yang bisa menyelidiki itu siapa sih? Pribadi kan? Saya kan seorang pribadi, saya menyelidiki dengan cara membaca buku, ya saya menyelidiki. Kowili karena seorang pribadi ya dia menyelidiki. Siapa sih cewek yang namanya Desi ini? Aku ingin menyelidiki ngepoin dia Nah itu kan menyelidiki, itu kan pribadi ya. Nggak mungkin kita mendengar ada kata ada satu motor dan motor itu menyelidiki mobil tetangga, nggak mungkin ya. Namanya benda nggak mungkin menyelidiki benda lain begitu ya. Hanya pribadi yang bisa menyelidiki ya. Nah berarti Roh Kudus itu pribadi. Nah sekarang kita lihat Efesus 4 ayat 30 ya. Kalau tadi kita belajar bahwa Roh Kudus itu pribadi yang berpikir, dia menyelidiki begitu ya. Sekarang Efesus 4 ayat 30. Silakan tunjuk temannya Julian. Kak Desi. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus bisa didukakan ternyata ya, dibikin sedih. Berarti kan Roh Kudus pribadi. Hanya pribadi yang bisa dibikin sedih, saudara. Nggak mungkin, aduh, hari ini aku malas berangkat ke sekolah naik motor, aku naik taksi saja. Lalu motornya merasa sedih. Aku tidak dipakai, aku tidak digunakan lagi. Kan nggak mungkin begitu ya, masa motor sedih. Nah, yang bisa sedih itu pribadi. Ya, jadi kalau dikatakan jangan kamu membuat sedih Roh Kudus, jangan kamu mendukakan Roh Kudus, berarti Roh Kudus pribadi. Ya, dikatakan yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Memeteraikan itu artinya menjadikan kamu tuh milik seseorang. Menjadi melindungi kamu sebagai milik seseorang. Nah, sekarang kita lihat selain dia itu berperasaan ya, dia adalah pribadi, Roh Kudus itu juga punya kehendak. Silakan. Tadi siapa ya? Lanjut Kenny. Oh iya, tadi Desi ya. Silakan Desi tunjuk Kenny. 1 Korintus 12 ayat 11 Kenny. Nih, Kenny nih, Selingkari Tapi nih. semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus memberikan karunia kepada setiap orang secara khusus sesuai yang dikehendakinya. Berarti kan Roh Kudus punya kehendak. Berarti dia pribadi. Nah, itu poin pertama tentang keberadaan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi. Bukan kayak dalam film Star Wars ya. Dalam film Star Wars itu kan kita tahu ada kekuatan namanya The Force. Ya, The Force. Dengan kekuatan itu ya bisa menggerakkan benda-benda, itu namanya The Force. Nah, Roh Kudus bukan kayak begitu ya. Nah, saudara, B, Roh Kudus adalah Allah. Kita buka Kisah Rasul 5 ayat 3 sampai 5. Silakan tunjuk temannya Kenny. Kisah Rasul 5 ayat 3 sampai 5. Ini salah satu ayat, ini cuma salah satu ayat menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Ya. Silakan Kenny tunjuk temannya. Valen, Pak. Valen. Kisah Rasul 5 ayat 3 sampai 4 deh. Kisah Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ceritanya ada seorang namanya Ananias. Ananias ini menjual hartanya untuk kolektor di gereja. Dia menjual hartanya seluruhnya untuk kolektor di gereja. Tetapi waktu dia kasih kolektor, dia ngakunya, ini nih uangnya, seginilah yang merupakan hasil penjualannya. Padahal ada yang dia sembunyikan. Jadi dia ngasih kolektor, ngakunya
hasilnya segini begitu ya, dia kasih kolektor ke gereja, tapi dia bohong gitu. Ada sebetulnya nggak segitu yang dia jual, ada yang dia sembunyikan, jadi dia nggak jujur ya. Nah, terus Petrus berkata begini, engkau di ayat 3 ya, engkau mendustai Roh Kudus. Itu ayat 3. Di ayat 3 Petrus mengatakan engkau mendustai Roh Kudus. Tapi lihat ayat 4. Di ayat 4 Petrus bilang begini, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Di ayat 3 dibilang mendustai Roh Kudus, di ayat 4 dibilang mendustai Allah. Berarti Roh Kudus sama dengan Allah. Ya, Roh Kudus sama dengan Allah. Nah, saudara-saudara, ini cuma salah satu ayat. Sebetulnya ada ayat-ayat yang lain ya, yang sebetulnya akan mengajar kita bahwa Roh Kudus itu bukan hanya pribadi, tapi dia adalah Allah. Ya. Dalam Yohanes 14 kan kita juga sudah lihat tadi ya, Roh Kudus itu adalah Allah karena dia hadir bersama-sama dengan Bapa, bersama-sama dengan Yesus, begitu ya, Allah Tritunggal. Ya. Nah, bagian C sekarang, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang diam di dalam kita. Diam di dalam kita, itu yang poin C. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Silakan dibaca, Valen tunjuk temannya 1 Korintus 6. Jovan, Pak. Jovan, silakan Jovan. Ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Di bagian lain, Alkitab mengatakan tubuhmu adalah bait Allah. Ya, jadi Allah dan Roh Kudus itu disamakan ya, karena memang Roh Kudus adalah Allah begitu. Bayangkan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Wah, luar biasa ya, bait itu artinya rumah. Jadi Roh Kudus itu bertempat tinggal di dalam tubuh kita yang panah ini. Roh Kudus diam di dalam kita, di hati kita. Nah, itu luar biasa ya, saudara-saudara ya. Nah, ini 3 pelajaran ya, 3 pelajaran yang bisa kita pelajari di share screen ya. Di share screen itu saya sudah tampakkan 3 pelajaran tentang keberadaan Roh Kudus. Nah, sekarang mengapa Roh Kudus itu penting? Bagian B. Bagian B. Mengapa penting untuk Roh Kudus ada dalam hidup orang percaya? Ini ada kaitannya dengan pelajaran 1 tentang jalan keselamatan. Ya, ingat-ingat, ini ada hubungannya nih. Roh Kudus penting untuk ada dalam hidup orang percaya karena 1, hanya oleh Roh Kudus, saya lingkarin tuh ya, hanya oleh Roh Kudus manusia mengalami kelahiran baru atau mengalami dilahirkan kembali. Ya, digambarkan seperti matahari terbit di hati kita ya, ada matahari terbit dalam hidup kita. Roh Kudus melahirbarukan kita dan dia menginsyafkan kita, dia mempertobatkan kita dan dia melahirkan kita kembali. Lahir baru. Ingat ya, dalam pelajaran 1 saya sudah ingatkan, manusia itu mati rohani. Orang mati kan nggak mungkin ngapa-ngapain, termasuk percaya kepada Allah. Mana mungkin orang mati kamu suruh percaya. Misalnya kamu pergi ke pemakaman ya. Kalau kamu pergi ke pemakaman, ada saudaramu yang mati, begitu ya, kamu akan pilih mengkhotbahkan dan mendoakan dia pada saat mati atau saat hidup. Tentunya harusnya saat hidup ya. Waktu dia hidup, kamu khotbahin dia, Mama ingat Tuhan Yesus adalah juru selamat. Sebelum Mama dipanggil Tuhan, ayo Mama percaya Yesus, menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Saya berdoa ya buat Mama. Jadi kita berdoa dan kita mengkhotbahi orang ketika dia belum mati. Ya, ketika dia sudah mati, kita suruh dia percaya Tuhan juga nggak bisa, orang dia sudah mati. Mendoakan dia pun sia-sia, karena itu orang Protestan tidak mendoakan orang mati, ya, karena orang mati itu udah urusannya sama Tuhan, bukan sama manusia yang hidup, bukan, ya, jadi kita nggak boleh mendoakan orang mati, ya. Nah, saudara, jadi itu sebabnya orang yang mati rohani tidak mungkin percaya Tuhan, tidak mungkin, perlu Roh Kudus yang kemudian menjamah hidup orang itu dan melahirkan dia kembali, menghidupkan rohnya yang mati itu, dihidupkan untuk kemudian orang itu percaya kepada Allah. Itu hanya
hanya mungkin karena ada Roh Kudus. Nah, kita baca tadi kan yang terakhir. Kok saya susah mengingat ya yang terakhir baca tadi? Jovan, Pak. Jovan. Jovan. Ya, Jovan tunjuk temannya. Brian, Pak Guru. Brian baca Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Yohanes 3 ayat 5. Jawab Sampai Yesus, 6. aku berkata. Ya, ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Teman-teman perhatikan kalimat yang dibaca sama Brian tadi. Itu tulisannya dilahirkan atau melahirkan? Dilahirkan. Jika seseorang tidak dilahirkan, berarti orangnya pasif atau aktif? Nur Cahyo dilahirkan oleh mamahnya. Berarti Nur Cahyo aktif atau pasif? Saya yang dilahirkan nih. Oe sama mama saya. Saya pasif atau aktif? Kalau ada kata dilahirkan. Pasif. Pasif dong. Saya hanya bisa pasrah aja dong, pasif ya. Namanya kan bayi kan, saya kan dari tidak ada ya, dilahirkan itu kan berarti sayanya pasif gitu ya. Muncul ke dunia itu saya pasif, dilahirkan. Ya bukan berarti saya, bayangkan ya kalau ada bayi itu, bayangkan kalau ada bayi itu aktif ya. Dia berusaha melahirkan dirinya sendiri. Wow, dia berusaha jebol perut mamahnya. Dia berusaha jebol keluar dari perut mamahnya. Itu kan aneh sekali, nggak ada bayi kayak begitu kan. Pasti bayinya itu pasif, makanya ada kata dilahirkan. Nah, apalagi kalau kita mati rohani. Kita mati rohani untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah perlu dihidupkan. Yang menghidupkan itu Roh Kudus, dan itu pakai istilah dilahirkan kembali. Artinya kitanya pasif, ya. Roh Kudusnya yang aktif, ya. Roh Kudus yang melahirbarukan kita dilahirkan baru, begitu. Kitanya pasif, kitanya nggak bisa bikin apa-apa, begitu. Ya, dari mati rohani, ya kemudian karena Roh Kudus bekerja, kita hidup. Ya, rohaninya jadi hidup. Kemudian percaya Tuhan. Nah, itu kitanya pasif, gitu. Nah, jadi kita nggak mungkin bisa percaya Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Ya, itu pekerjaan pertama Roh Kudus, melahirbarukan. Brian tunjuk temannya. Yohanes 16. Siapa yang dibaca? Siapa yang harus baca nih? Hah? Siapa? Diva, Pak Guru. Siapa? Diva. Silakan baca Diva Yohanes 6 ayat 8 sampai 11. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menginsafkan atau menyadarkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus yang menyadarkan orang berdosa akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 9, akan dosa. Maksudnya apa? Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi selama Yesus hidup di dunia, Yesus mengkhotbahkan tentang dosa, orang nggak percaya sama Yesus. Ya, mereka tetap tidak percaya kepadaku. Sampai Yesus naik ke surga, orang tetap tidak percaya sama Yesus. Ya, tetapi waktu Roh Kudus datang, dikatakan Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa. Dunia langsung yang dijamah oleh Roh Kudus itu akan sadar, wah, aku orang berdosa. Tapi waktu Yesus di dunia, ya sampai Yesus berbusa-busa ngomong, orang nggak percaya. Ya, tapi waktu Roh Kudus datang menjamah dia, wah, dia langsung sadar, oh iya ya, saya baru ingat yang Yesus ajarkan. Memang manusia itu orang berdosa, begitu ya. Nah, jadi mereka sadar akan dosa itu karena Roh Kudus ya. Karena waktu Yesus di dunia, mereka tetap nggak percaya sama Yesus. Nah, Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan kebenaran. Karena, kata Yesus, aku akan pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi Yesus sekarang sudah ada di surga. Yesus pergi kepada Bapa
dan kita tidak melihat Yesus lagi ya. Nanti setelah dia datang kembali baru kita bisa melihat, tapi sekarang dia di surga. Kita nggak bisa ngelihat. Kita mau ngelihat ke langit juga pakai teropong yang tingkat tinggi, nggak bisa ngelihat Yesus begitu ya. Karena Yesus ada di alam rohani, ya. Dia menguasai dari sebelah kanan Allah Bapa, dengan mata telanjang kita nggak bisa melihat. Nah, tapi saudara kita disadarkan di sini, Yesus yang sudah di surga sana, kan nggak mungkin mengkhotbahi kita kan, mengkhotbahi kita dari surga dia bersuara dengan suara petir menggelegar, jeger ya, aku nyatakan kebenaran kepada kalian, gitu kan nggak mungkin begitu ya. Nah, tapi dia bekerja lewat Roh Kudus. Roh Kudus datang ke dunia dan menginsafkan dunia akan kebenaran. Ya, dia masuk ke dalam hati kita, dia masuk ke dalam hidup kita dan menyadarkan kita akan kebenaran. Ya, bukan Yesus, karena Yesus kan di surga. Ya, dia tidak bersuara dari surga dengan petir menggelegar, tidak ya. Dia pakai Roh Kudusnya. Dia pakai Roh Kudus ya yang menyadarkan di dalam hati kita akan kebenaran. Dan yang ayat 11, Roh Kudus menyadarkan akan penghakiman. Ya, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi waktu Yesus ada di dunia, kehadiran Yesus di dunia, Yesus sedang menghukum penguasa dunia ini alias iblis. Setan diusir, ya, roh-roh jahat dibentak, ya, diusir oleh Yesus, ya, lewat kematiannya di kayu salib dia mengalahkan iblis, menginjak kepala ular dalam bahasa kiasan begitu ya. Nah, saudara, jadi waktu Yesus ada di dunia, penguasa dunia ini telah dijatuhi hukuman. Nah, Roh Kudus akan datang untuk menyadarkan dunia akan penghakiman itu. Ingat loh, Yesus sudah datang, ya. Lewat firman Tuhan, Roh Kudus mengingatkan, penguasa dunia ini sudah dihukum. Kamu kalau tidak percaya sama Yesus, kamu akan turut dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Tapi kalau kamu percaya sama Yesus, kamu akan diselamatkan, akan ikut hidup dalam pemerintahan Allah, bersama-sama dengan Allah, di depan tahta Allah, begitu ya. Nah, masuk kerajaan Allah. Nah, jadi Roh Kudus perannya menginsafkan kita akan penghakiman. Itu tentang Roh Kudus. Mengapa penting untuk dia hadir dalam hidup kita. Melahirbarukan kita, dia menginsyafkan, dia mempertobatkan kita. Nah, sekarang poin kedua, mengapa Roh Kudus penting hadir dalam hidup kita. Silakan lanjutkan bacaannya tadi siapa? Tadi terakhir saya. Terakhir Diva ya. Ini ayatnya, karena ayatnya sudah kita baca tadi, kita nggak usah baca lagi ya. Intinya Roh Kudus, mengapa penting dalam hidup kita? Untuk memimpin kita, menguatkan kita, dan mengajar seseorang. Ya, digambarkan seperti aliran sungai. Kalau tadi kan ada matahari di atas ya, ini matahari. Ya, sekarang dari situ ada aliran sungai keluar ya, aliran sungai. Jadi ini menggambarkan hidup yang mengalir, dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, bukan mengalir mengikuti dunia ini, tapi mengalir dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tugasnya memimpin kita, menguatkan kita, mengajar kita, tentu lewat Alkitab ini ya, lewat Alkitab ini ya. 3, ya, Roh Kudus menumbuhkan dan memperbaharui, mengubahkan dan menyucikan kita. Ya, menyucikan kita, memperbaharui kita, mengubahkan kita. Ya. Jadi hidup kita tuh akhirnya menunjukkan perubahan. Ya, perubahan. Disucikan, dikhususkan. Ya, ini bacaannya Roma 8 ayat 13. Diva tunjuk temannya baca Roma 8 ayat 13. Derek, Pak Guru. Derek, silakan. Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kita diminta dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam kita mematikan perbuatan-perbuatan daging, mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, ya, godaan-godaan jasmania, begitu ya. Oleh kuasa Roh Kudus kita diminta mematikan itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tidak hanya mematikan kebiasaan buruk, tetapi kita juga harus menampilkan kebiasaan-kebiasaan baru, karakter baru. Silakan baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Derek tunjuk temannya, ini harusnya hafal ya. Ini sebenarnya perlu dihafalkan, ada 9 karakter
9 karakter yang harus dikembangkan setelah kita mematikan kebiasaan buruk kita. Setelah kita mematikan karakter buruk kita, harus ada karakter baru. Apa itu karakter-karakter itu? Ada 9. Silakan dibacakan oleh Willy. salah satu. Ko Willy, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Karakter apa aja, Ko? Yang mesti ada, Ko, dalam hidup? Galatia 5 5 ayat 22 ayat 22 sampai sampai 23. 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ada 9 karakter yang harus muncul sebagai buah dalam hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mungkin urutannya saya agak kebalik ya. Nah, teman-teman, jadi ada 9 karakter yang harus muncul. Ya, makanya saya gambarkan seperti buah apel ya. Ada buah apel, ada 1 buah dengan 9 rasa, dengan 9 kualitas, 9 elemen, 9 unsur yang harus berkembang dengan seutuhnya dalam hidup kita. Ya, kita namanya manusia masih bergumul ya. Kadang-kadang kita punya kasih, tapi soal pengendalian diri masih kurang. Ya, berarti ya aspek pengendalian dirinya harus dikembangkan. Kadang-kadang kita bisa punya kesabaran, tapi soal damai sejahtera, kadang-kadang kita masih perlu belajar. Ya, jadi setiap orang beda-beda aspek pertumbuhannya dari 9 ini ya. Nah, yang keempat, Roh Kudus memampukan orang. Kalau tadi kan gambarnya yang nomor 1 gambarnya matahari. Terus yang kedua itu gambarnya aliran sungai. Yang ketiga itu gambar buah apel, ya, buah apel kita berbuah. Dan yang keempat, Roh Kudus memampukan orang, memberi kuasa, keterbebanan, karunia untuk melayani. Saya gambarkan seperti bunga, ya, bunga yang indah. Ketika seorang Kristen itu menunjukkan bunga-bunga yang indah lewat kehidupannya melayani orang lain, kehidupannya yang menunjukkan kuasa Allah, bersaksi bagi Tuhan. Silakan dibaca, Ko Willy tunjuk temannya Kisah Rasul 1 ayat 8 tentang bersaksi nih ya. Kisah Rasul 1 ayat 8, silakan. Jason, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi. Jadi Roh Kudus itu turun atas kita, memenuhi kita tuh supaya kita menjadi saksi. Bukan supaya kita kerasukan bukan. Ya, tugas Roh Kudus itu bukan tuh supaya kita kerasukan lalu mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang aneh-aneh. Itu cuma salah satu karunia. Untuk kita misalnya berbahasa roh itu cuma salah satu saja, itu bukan yang paling utama. Yang paling utama apa sih? Karakter tadi loh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu yang penting. Ya, ada orang bisa punya karunia sampai berbusa-busa ya, karunia bahasa roh misalnya, tapi di rumah marah-marahin pembantu kayak marah-marahin binatang. Ya, pembantu dikatain babi, anjing, wah itu bukan Kristen namanya ya. Orang Kristen tuh mengutamakan karakter. Ya, kalau karunia itu pemberian Tuhan. Tuhan mau kasih karunia seperti apa ya kita kembangkan. Tapi kalau karakter itu yang utama ya. Nah, saudara, jadi ketika Roh Kudus memenuhi kita, dia memberikan kepada kita karakter ya, kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan untuk kemudian kita bersaksi. Ya, bersaksi lewat karakter kita itu, bersaksi lewat perkataan kita, bersaksi memberitakan Injil ya kepada semua orang. Sekarang 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Silakan, Roh Kudus mengaruniakan kita apalagi? Tunjuk temannya. Jason, 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Siapa Jason? Jovan, silakan baca Jovan. Ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan.
Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia yang membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi Perhatikan, semuanya ini dikerjakan Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti dikehendakinya. perhatikan ya ayat 11 yang dibaca oleh teman kita Jovan. Roh Kudus yang satu memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, dan daftar karunianya ada disebut di ayat sebelumnya tadi ya. Seperti yang dikehendakinya. Jadi kalau besok-besok teman-teman Julian, Jovan, Diva kuliah ke luar kota atau ke luar negeri. Lalu di luar kota atau di luar negeri tidak ada kalam kudus. Nah, pilihannya ada dua. Ya, pilihannya ada dua. Tentu kamu bergabung dengan gereja yang ada di sekitar situ, bisa HKBP, bisa gereja GPIB, bisa gereja GBI mungkin. Kamu mesti cari gereja yang di dekat situ. Atau yang kedua, ya kamu bikin kalam kudus yang baru. Ya Julian, kamu kumpulin orang bikin kalam kudus yang baru di situ. Kalau misalnya kamu pergi ke luar kota dan tidak ada kalam kudus di situ, ya. Nah, tapi perhatikan. Ternyata kamu disuruh bikin kalam kudus yang baru, kamu nggak mau. Ya udah, kamu berarti gabung sama gereja lain kan? Pas yang kamu bergabung itu gereja GBI. Nah, perhatikan ya. Kalau di gereja itu kemudian kamu disuruh berbahasa roh dan wajib berbahasa roh, nah kamu harus tunjukkan ayat ini. Bahasa roh itu kan karunia. Nah, karunia dikatakan kepada semua orang dikaruniakan karunia secara khusus seperti yang dikehendakinya. Setiap orang itu karunianya beda-beda. Ya, setiap orang itu karunianya beda-beda. Nah, ayat 7 misalnya. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Justru yang berbeda-beda ini, Roh Kudus pakai untuk kepentingan bersama, saling melengkapi. Jadi semua orang karunianya nggak sama. Jadi jangan mau kamu dipaksa untuk bahasa roh. Kalau memang karuniamu bukan di situ, ya jangan dipaksa. Ya biasanya tuh misionaris-misionaris yang pergi ke daerah-daerah asing, lalu misionaris-misionaris itu tidak bisa bahasa lokal di situ, padahal dia harus bawakan firman Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus menggerakkan bibirnya, menggerakkan lidahnya untuk mengucapkan karunia bahasa yang dia sendiri tidak mengerti sebelumnya. Ya, nah itu namanya karunia bahasa roh. Bisa aja seperti itu terjadi. Tetapi tidak semua orang dapat seperti itu. Jadi jangan mau dipaksa-paksa oleh pendeta, karena saya dulu mengalami itu. Ya, saya dulu bertobat di kalangan karismatik dan saya tetap bersyukur sih, karena saya bertobat di kalangan karismatik, saya tetap bersyukur ya. Tetapi saya akui ada pengajaran-pengajaran yang kadang-kadang sebetulnya kalau saya belajar sekarang itu tidak alkitabiah ya. Saya didoakan, ditumpangin tangan, saya dipaksa untuk belajar untuk berbahasa roh. Akhirnya karena saya takut tidak diterima ya saya ngucapin sembarangan saja, padahal itu bukan dari Roh Kudus ya, daripada saya nggak diterima oleh teman saya kan. Nah, jadi teman-teman, kalau ada orang yang memaksa kamu bahasa roh, ya kamu jangan mau. Ya, harus punya prinsip, ikutin firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan karunia orang beda-beda. Nah, karena itu saudara jangan minder ya, jangan takut, jangan minder. Ya, ambil saja baik-baiknya ya. Dari teman-teman karismatik tuh banyak sekali baik-baiknya ya. Ketulusan mereka melayani, semangat mereka melayani, gairah mereka melayani. Kadang-kadang kita yang Protestan kalah ya. Tetapi soal pelajaran firman Tuhan kita mesti setia kepada apa yang telah diajarkan di kalam kudus ya. Nah, oleh apa yang diajarkan di Alkitab ya. Nah, saudara, itu pelajaran bagi kita hari ini. Ingat ya, peran Roh Kudus itu ada 4. Gambar pertama itu matahari, lihat di gambarnya tuh. Gambar kedua itu apa? Aliran sungai. Ya, Roh Kudus memimpin kita. Yang ketiga itu seperti buah apel, ya, ada 1 buah dengan 9 kualitas, 9 rasa, ya. Dan ada Roh Kudus itu, ini gambarnya bunga, di mana kita itu melayani, menjadi berkat bagi orang, ya, menjadi orang Kristen yang indah, gitu ya. Nah, saudara, itu gambarnya.
Ya, sebagai tambahan aja. Nah, sekarang poin terakhir. Bagaimana kita bisa bertumbuh oleh Roh Kudus? Pertama, kita menjalankan segitiga emas pertumbuhan rohani. Apa itu segitiga emas? Ada segitiga emas itu pengedaran narkoba, daerah segitiga emas untuk pengedaran narkoba, Thailand, terus mana lagi. Nah, ini bukan segitiga emas untuk narkoba ya. Ini segitiga emas pertumbuhan rohani. Nah, satu, kita bertumbuh oleh Roh Kudus dengan apa ya? Kita bertumbuh oleh Roh Kudus dengan titik. Dengan apa? Itu lanjutannya baca tuh. Kita bertumbuh oleh Roh Kudus dengan bertumbuh oleh Roh Kudus. Ya, lihat ya di share screen ya. Kita bertumbuh oleh Roh Kudus dengan cara apa ya? Dengan bertumbuh oleh Roh Kudus, begitu ya. Seperti halnya orang bisa berenang. Kamu ditanya, bagaimana mau bisa berenang? Jawabannya, ya berenang, nyemplung ke air. Kalau kamu nggak berenang, nggak nyemplung ke air, gimana bisa berenang ya? Mau belajar teorinya, ayo saya ajarin renang. Gini ya caranya ya, teorinya ya. Kamu berdiri di samping kolam renang, kolam ikan, atau kolam apapun begitu ya. Kemudian kamu julurkan tangan kamu, lalu kamu tarik napas. Lalu kamu siap-siap ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3, nyemplung deh kamu. Terus gini caranya ya, kamu tanganmu harus begini nih, sekian derajat, terus kepalamu mesti begini. Ini gaya bebas namanya. Kalau kepalanya terlentang, itu namanya gaya punggung. Ya kalau kamu cuma teori doang, kamu nggak pernah nyemplung, nggak akan bisa-bisa. Bagaimana belajar renang? Ya nyemplung, ya langsung renang gitu kan. Belajar di situ, gimana caranya bertahan hidup di kolam renang supaya nggak tenggelam tuh bertahan hidup gimana caranya. Nah, saudara, demikian juga ketika kita bertumbuh oleh Roh Kudus, ya kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, hidupnya serahkan aja untuk dipimpin oleh Roh Kudus begitu, ya. Bagaimana kita bisa bertumbuh oleh Roh Kudus? Ya dengan bertumbuh oleh Roh Kudus. Membuka layar kehidupan kita lebar-lebar untuk angin Roh Kudus itu menggerakkan kita kemana lewat firman-Nya, ya kita ikut begitu, ya. Kalau Roh Kudus suruh untuk berhenti, ya kita berhenti. Paulus ingin memberitakan Injil ke Asia Kecil. Terus Roh Kudus bilang apa? Tidak boleh. Kamu tidak boleh memberitakan Injil ke situ. Kamu harus nyebrang ke Makedonia, ke Eropa. Akhirnya Roh Kudus memimpin Paulus untuk nyebrang ke Makedonia, ke Eropa, dan memberitakan Injil di Filipi. Dan di Filipi ada seorang perempuan bernama Lydia yang hatinya dibuka oleh Tuhan dan akhirnya bertobat menjadi Kristen. Di kota Filipi di Eropa ada kepala penjara yang kemudian bertobat dan seluruh keluarga dibaptis menjadi Kristen. Jadi Paulus mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dia tidak diizinkan pergi ke Asia, dia disuruh menyeberang laut pergi ke Eropa dan dia memberitakan Injil di Eropa dan orang-orang Filipi bertobat. Nah, saudara, jadi kita melihat ya kalau mau bertumbuh oleh Roh Kudus ya kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, bertumbuhlah, memberikan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, yang kedua, lewat peristiwa sehari-hari. Kita bertumbuh oleh Roh Kudus lewat peristiwa sehari-hari. Allah menggunakan peristiwa dan tantangan hidup sehari-hari membentuk kita menjadi serupa dengan putranya, serupa dengan gambaran anaknya. Nah, pertumbuhan terjadi ketika kita belajar dan berespon dengan benar terhadap pembentukan Roh Kudus dalam peristiwa sehari-hari. Ini seperti patung ya. Seperti kita itu dibentuk ketika kita bikin patung, kita pahat patungnya dari sebuah batu yang nggak berbentuk, kita pahat. Kalau batunya bisa ngomong, pasti dia merasakan sakit, aduh sakit. Tapi akhirnya menjadi bentuk patung yang indah. Ya, jadi waktu kita pahat, ini kan pasti kalau batunya bisa ngomong dia sakit ya, sakit saya dipahat sakit begitu. Nah, tapi saudara kita hidup kita tuh seperti batu seperti ini yang Tuhan lewat peristiwa sehari-hari itu kita dipahat ya. Lewat peristiwa sehari-hari kita ketemu orang, kita dipahat, dibentuk. Kita ketemu peristiwa-peristiwa, kita dipahat, dibentuk ya. Kita ketemu dengan satu musibah, satu bencana atau satu kecelakaan, kita seperti dipahat, dibentuk supaya pribadi kita tuh makin menyerupai Kristus ya. Gambarnya harusnya Kristus ya, bukan gajah ya, tapi Kristus ya. Ini saya punyanya cuma ini jadi ya. Sekarang kita melihat yang ketiga ya.
Selain lewat peristiwa sehari-hari, apalagi cara Roh Kudus membentuk kita? Selain lewat peristiwa sehari-hari, lewat apa lagi? Ya, yang peristiwa sehari-hari itu Roma 8 ayat 28 sampai 29 ya. Ini ayat yang penting banget. Kita dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya. Ingat pelajaran 1 dan pelajaran 3. Nomor 3, kita bertumbuh oleh Roh Kudus. Nah ini, melalui disiplin rohani, ya. Nah, disiplin rohani inilah yang akan jadi bahan pelajaran kita selama katekisasi selanjutnya. Kita bertumbuh oleh Roh Kudus melalui disiplin rohani. Dan ini akan kita pelajari dalam katekisasi berikutnya. Disiplin rohani itu apa saja? Saat teduh, berdoa, baca Alkitab, bersaksi, bersekutu. Nah, itu akan kita pelajari dalam 5 pelajaran berikutnya. Silakan salah seorang baca 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badannya terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Latihan jasmani itu terbatas gunanya, tapi latihan rohani itu berguna dalam segala hal. Nah, disiplin rohani adalah setiap aktivitas yang bisa membantu kita memperoleh kekuatan untuk menjadi seperti yang diajarkan dan dicontohkan Kristus. Jadi, kalau fisik kita saja kita latih dengan olahraga, ya, kamu makan telur banyak-banyak, tapi nggak pernah olahraga, jadinya apa? Bisa bisulan kamu, ya, bisulan, karena proteinnya kebanyakan dan kamu nggak salurkan kemana-mana. Tapi kamu makan telur yang banyak, lalu kamu olahraga, lari, angkat beban, berenang, naik sepeda, pokoknya olahraga keras, itu proteinnya berguna untuk pembentukan otot, ya. Kamu badannya jadi makin sehat, makin kuat, makin besar begitu ya. Tapi kalau nggak pernah olahraga, nggak pernah mendisiplin dirimu, yang tumbuh adalah penyakit, ya. Jadi tubuh jasmani itu Tuhan karuniakan untuk memberikan pelajaran-pelajaran rohani juga, ya. Kalau tubuh rohanimu kamu nggak pernah olahraga, itu metabolisme itu akan jadi melambat, cepat menua, begitu ya. Nah, tapi kalau kamu rajin olahraga, metabolismemu jadi lebih segar, darahmu lancar, peredaran darahmu lancar, jantungmu sehat, ya. Nah, saudara, jadi penting olahraga. Nah, tapi bagaimana dengan hidup rohani kita? Juga ada disiplin-disiplin rohani untuk menguatkan otot-otot rohani kita. Otot-otot rohani itu perlu dilatih supaya ketika pencobaan datang, supaya ketika masalah datang, kamu nggak jadi orang yang nyalah-nyalahin Tuhan, kecewa sama Tuhan, pindah agama, mengatakan Tuhan jahat, kemudian nggak mau baca Alkitab, ngambek, nggak mau ke gereja, pokoknya kayak anak kecil, ya. Atau lebih tepatnya orang dewasa yang tidak punya otot rohani yang baik, ya. Jadi di gereja itu cuma bikin masalah, bukan menjadi penyelesaian masalah, tapi justru jadi biang masalah. Kan banyak tuh orang Kristen begitu ya, padahal udah jadi majelis, udah jadi hamba Tuhan, tapi jadi biang masalah. Karena apa? Otot-otot rohaninya mungkin kurang dilatih, ya. Ada masalah sedikit, emosi, tidak tenang, tidak. Nah, kita semua masih belajar, ya. Saya juga masih belajar, ya. Nah, karena itu, Donald S. Whitney menulis keinginan yang bagaimanapun kuatnya untuk mendisiplin diri tidak dapat membuat seseorang menjadi kudus, karena kekudusan adalah pemberian semata dari Allah, ya. Tetapi kita dapat melakukan sesuatu untuk melatih diri dalam kekudusan. Allah memberi kita disiplin rohani untuk menerima karunia-Nya dan untuk bertumbuh dalam kekudusan. Disiplin rohani itu menempatkan diri di depan Tuhan agar Dia bekerja dalam diri kita. Jadi dengan disiplin rohani itu kita memberikan ruang sebesar-besarnya untuk Allah bekerja lewat diri kita. Ya, apa aja disiplin rohaninya? Bentuknya kayak salib ya. Nih lihat di gambarnya nih. Yang tengah itu saat teduh, ya. Kemudian ada baca firman, kemudian ada berdoa, ada bersaksi, ya. Ya, ada bersekutu. Pokoknya ada 5 sisi lah. Saya urutannya mungkin nggak terlalu pas ya. Jadi berdoa, saat teduh, baca Alkitab, bersekutu, bersaksi, begitu ya. Jadi bentuknya kayak salib ya. Ada 5. Nah, rekan-rekan, yang 5 ini akan kita pelajari selama 5 pertemuan ke depan. Ya, disiplin-disiplin rohani yang perlu dipraktekkan, dan karena itu mungkin saya juga akan memberikan bahan-bahan untuk renungan harian untuk kalian renungkan, ya, selama mempraktekkan itu.
Nah, saudara, itu pelajaran kita hari ini tentang Roh Kudus. Jadi, ini pelajaran doktrin, tapi juga praktis, ada praktisnya. Dan terutama praktisnya akan kita pelajari dalam 5 pertemuan ke depan. Oke, itu saja dari saya. Apakah ada dari teman-teman ada pertanyaan? Pertanyaan dari materi yang sudah kita bahas? Jadi, ada 4 ya, sudah 4 bab ya. Ingat-ingat babnya nih. Jalan keselamatan, oleh anugerah melalui iman, itu ayatnya mesti ditulis di kepala kamu dan di jantung kamu, di hati kamu, di surat cinta kamu, kamu katakan pada pacarmu, keselamatan oleh anugerah melalui iman, begitu ya. Yang kedua itu jaminan keselamatan, ya, bahwa Allah itu memelihara kita sampai akhirnya, menjadi anak Allah tidak akan pernah dipecat, ya. Allah tidak pernah memecat kita menjadi anaknya, tapi kita harus diminta untuk menjaga relasi dengan Sang Bapa. Dan yang ketiga, itu tentang Kristus sebagai pusat hidup, alias kita hidup menjadi murid yang dipimpin oleh Yesus. Nah, yang keempat itu tentang Allah Roh Kudus, tentang Roh Kudus yang melahirbarukan kita, memimpin kita, dan juga memberikan kepada kita karunia-karunia untuk kita menjadi berkat bagi orang lain, ya, membentuk karakter kita itu oleh Roh Kudus. Jadi 4 ini pelajaran kita yang sangat basic, dan nanti 5 pelajaran berikutnya adalah 5 pelajaran yang lebih ke praktis ya. Praktis tapi penting ya untuk memelihara hubungan kita dengan Sang Bapa itu.